Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah min. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut dengan min atau rata-rata. Selanjutnya yaitu median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis kelompok, yaitu ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Menentukan median untuk data ganjil yang pertama adalah urutkan kelompok data dari data nilai terkecil, nilai terbesar, atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median atau kelompok data. Menentukan median untuk data genap yang pertama yaitu urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisihkan dua angka di tengah, lalu cari rata-ratanya. Selanjutnya, modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Modus tidak selalu untuk semua jenis kelompok data. Berdasarkan dengan nilai rata-rata dan median bisa dicari untuk semua kelompok data. Misalnya nilai ujian matematika 5 orang anak adalah sebagai berikut, yaitu 40, 41, 80, 83, dan 90. Sekelompok data ini tidak memiliki modus karena seluruh datanya hanya muncul satu kali. Selanjutnya adalah frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jenis-jenis frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3. Hasan 2001. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kendala dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Selanjutnya adalah tabel. Tabel adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca, sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Jenis-jenis tabel yaitu yang pertama, tabel satu arah, yaitu tabel yang berisi keterangan tentang suatu karakteristik saja. Yang kedua, tabel dua arah adalah tabel yang memiliki isi tentang hubungan antara dua karakteristik.
Yang ketiga, tabel 3 arah adalah tabel yang memiliki isi hubungan antara 3 karakteristik atau 3 hal seperti data penduduk yang berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur, atau data mahasiswa yang berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Selanjutnya adalah diagram. Diagram sendiri dapat diartikan sebagai gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Misalnya untuk mempelajari organisasi kehidupan sel sampai organisme. Diagram juga merupakan lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam suatu sistem. Diagram adalah representasi grafis pergerakan harga selama periode waktu tertentu dan terdiri dari sumbu X, waktu, dan sumbu Y, harga. Pilihan waktu tergantung pada kebutuhan pengguna. Sudah pasti skenario harian tidak akan didasarkan pada diagram bulanan. Jenis-jenis diagram yaitu ada 5. Yang pertama diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Selanjutnya, grafik persebaran data. Statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau variasi data dan homogenitas data. Macam ukuran sebaran data adalah range, deviasi, dan varians. Range adalah ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai terendah sampai skor nilai tertinggi. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungannya. Varians adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebut. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variansnya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.